Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, di kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Bagas Wastu sebagai host dan ditemani teman saya yaitu Kang Hadik Asyurufi. Kita kembali lagi di channel Fadlun Minallah, di channel YouTube Fadlun Minallah, yang di kesempatan kali ini dalam rangka Harlah Pondok Pesantren Fadlun Minallah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali sosok Romo Kiai Haji Muhammad Khatib Masyhudi dari kacamata beberapa alumni. Dan untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama salah satu alumni yaitu Pak Subhan Rosyid yang biasa dipanggil akrab dengan sebutan Abah Subhan. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan Romo Yai, mungkin dari Pak Subhan bisa menjelaskan terlebih dahulu jenengan niku masuk pondok niku di tahun pinten, kemudian sampai tahun berapa ngoten, Pak? Saya mondok di Fadlun Minallah yang dulunya belum nama Fadlun Minallah tapi Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tahun 1991 sampai 1996 awal 97. Oh, terus 96 akhir. hampir 6 tahun nggih, sekitar 6 tahun nggih. Sekitar 6 tahun. Di era zaman dulu itu. Ya, sampai 6 tahun itu ya banyak sekali kisah-kisah tentang Romo Kiai yang masuk di hati kami semua, para santri-santrinya. Nah, mungkin bisa menjadi istilahnya inspirasi dan motivasi kami semua sebagai santri, terutama waktu itu kesederhanaan Romo Kiai Khatib Masyhudi yang dari beliau masih bujang sampai menikah itu sederhana sekali. Berarti dulu Pak Subhan itu masuk pondok ketika Romo Kiai masih bujang. Berarti. Ya, masih bujang. Masih bujang. Belum memiliki garwa berarti. Waktu itu juga banyak cerita-cerita yang istilahnya lucu sekali juga. Lucunya ribut. Waktu itu kan Romo Kiai kedatangan tamu dari Jatinong. Oh, Jatinong. Romo Kiai kan dulu senang itu garap kaligrafi. Ya, kaligrafi. Beliaunya kan nggak pakai baju, cuman pakai kaos sport. Iya, pakai sport. Lalu Pak Yai kan orangnya seperti itu, enak istilahnya sopo enenge. Sopo enenge seperti itu. Lalu itu kata-kata Assalamualaikum. So, saya tanya, misalnya istilahnya ya sudah ngobrol banyak sekali itu sampai tanya sama Romo Kiai, rambut gawemu ki apa Kang? Ya mung mulang bocah-bocah sing ora seragam. Waktu itu kan bila Romo Kiai ngendika seperti itu, akhirnya orang tersebut malah istilahnya menyangka Romo Kiai itu seorang dosen. Iya lah, orang yang nggak seragam kan. Oke. Terus kan mahasiswa. Oke. Berarti tamunya mah bang semulan, berarti dosen gitu. Ya, waktu itu juga ada yang dia mengatakan gini, wah Romo Kiai itu seorang wali. Jawabnya seperti itu loh. Orang seperti dosen kok pakaiannya seperti itu, sederhana seperti itu, enak aja di rumah seperti itu. Dan Romo Yai memang sederhana dari muda ya, dari masih bujang itu sederhana sekali. Bahkan istilahnya mau nikah pun sebenarnya Romo Yai itu ya agak-agak takut dulunya. Tapi kan karena Romo Yai mempunyai istilah prinsip umur 27 harus nikah dan menemukan sebuah ayat yang menjelaskan motivasi, istilahnya merubah segala keyakinan Romo Kiai, yaitu ayat
saya tak eling-eling deh. Ayatnya ini Mas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, seperti itu. Man sapane wong man apa ya yattaqi kang iman sapa dheweke wong Allah ing Gusti Allah wa ja'al ndadekake sapa Gusti Allah mahrajan ing dalan kajembaran. Nah, jalan kejembaran. Wa yarzuqhu lan rezeki sapa Gusti Allah ing dheweke wong min haitsu la yahtasib saking arah kang ora dinyono-nyono. Nah, seperti itu Pak Yai terus berani. Oh, saya punya Allah kok. Allah sudah menjadikan seperti itu. Nah, akhirnya Romo Kiai nikah waktu itu. Nekatnya dilandasi dengan keyakinan. Dan itu merubah semua perilaku kehidupan Romo Kiai. Nah, itu yang ditanamkan ke kami. Akhirnya kami seperti saya kan nikahnya juga mudah. Waktu itu nikahnya juga mudah. Nyentuh Pak Yai ya tadi. Iya. Saya terus nikah sesama santri. Baru pertama kali saya. Pertama kali juga. Antara saya nikah baru istilahnya teman-teman saya Menyusul. yang menyusul. Enggak sampai 1 tahun nikah. Akhirnya santri sama santri nikah banyak sekali sekarang. Banyak. Pertama kali saya. Mana dianjurkan mana sekarang. Sama Pak Yai pun seperti itu kok. Bilangnya itu ya menurut saya agak gini. Subhan ini jindulilak. Ngaji dulu lebih negara. Sampai seperti itu. Makanya nikah muda nih kok ya. Nah, saya nikah itu umur 21 kok. Aku sudah nikah. Istri saya 20. Akhirnya nikah masih di pondok. Jadi dalam kurun waktu sekitar 6 tahun itu setelah nikah masih di pondok. Masih di pondok sampai hamil 8 bulan. Istri saya hamil 8 bulan, terus adalah calon bayinya anak saya itu kepalanya belum di bawah, berarti kan istilahnya belum semua lah, belum tepat kedudukannya. Akhirnya kami pulang dulu. Oke. Tapi akhirnya setelah lahir juga masih ke pondok lagi. Lahir anak pertama nih. Anak pertama ya. Kok banyak nyebut anak pertama kayak orang enak kan, Rek? Biasa deh lo. Mbak, lihat situ anak pertama deh, anak. Kan bisa tunggu kan. Sudah nyantri di pondok pesantren Allah. Semua anak saya insya Allah ngantrinya di Fadlul Minallah. Mungkin itu kan penjelasan awal mula jenengan masuk pondok. Pak. Mungkin yang jenengan ketahui dari biografi Romo Kiai sendiri itu yang lebih jenengan yang ibaratnya ini kok sangat-sangat menjadi motivasi jenengan sing benar-benar Romo Kiai itu hal-hal sing. Nah, banyak orang yang mengatakan Romo Kiai itu kan orang yang luar biasa. Niku mungkin bisa diceritakan kisah Romo Kiai ngeten niku. Oh, kisahnya Romo Kiai itu luar biasa sekali. Banyak teman-teman saya yang istilahnya bukan dari Pondok Fadlul Minallah mengatakan Romo Kiai itu seorang wali. Itu banyak. Karena nyentrinya Romo Kiai dan istilahnya memang ya itu tadi Romo Kiai itu memberi contoh dan melaksanakan apa yang dicontohkan. Jadi bukan cuma istilahnya memberi wejangan tok, enggak nglakoni. Jadi Romo Kiai itu ngendika dan dilakoni. Enggak. Mboten namung odo-odo tok. Padahal ora sedekah tapi dia enggak sedekah. Malah sedekah nang aku. Oh ya itu istilahnya istilah mengatakan menyuruh kita sholat berjamaah. Romo Kiai juga merasakan sholat berjamaah di masjid, menjaga jamaah seperti itu. Banyak lagi kisahnya waktu mengisi ngaji pun Romo Kiai banyak pernah suatu
suatu saat Romo Kiai itu diuji kesabarannya, diuji sekali sama Gusti Allah. Yaitu waktu itu di untuk ngisi ngaji di suatu tempat, diminta untuk ngisi ngaji di suatu tempat, ternyata Romo Yai dibohongi. Dibohongi. Sampai tempat itu Romo Yai yang tempatnya itu jauh dan sulit sekali untuk datang ke tempat itu. Romo Yai cuma pakai sepeda motor. Sampai di tempat itu ternyata tempat itu enggak mengadakan pengajian. Mambonan pengajian. Padahal Romo Kiai udah jauh-jauh sampai di situ. Dan itu udah istilahnya ada setelah tanggal dan itu sudah dijadwal, berarti otomatis kan tetap ada yang undang. Tapi istilahnya sampai juga ke alamat itu. Memang ada alamat itu, ada masjid itu, tapi tidak mengadakan pengajian. Jadi kan istilahnya seperti itu. Padahal waktu itu pas istilahnya udah terlalu malam, udah istilahnya lika-liku naik gunung, akhirnya pulang dengan istilahnya ya kalau kita ya pasti wah bisa. Tapi Romo Kiai ya. Tapi saya udah niat ngaji, ya udah niat ngaji kan berarti kan saya dapat istilahnya ganjaran ngaji seperti itu Romo Kiai. Dan pernah di suatu di itu Jambon itu pernah Romo Kiai mau isi ngaji kehabisan bensin. Waktu tengah malam itu Romo Kiai juga cuma dituntun aja sampai tempatnya pengajian. Sampai majelis berarti. Romo Kiai biasa seperti itu. Pernah suatu istilahnya di tempat pengajian pernah diundang untuk mengisi ngaji ya. Itu sama temannya yang istilahnya yang tajir. Tajir kan istilahnya pakaiannya juga bagus. Romo Kiai kan cuma sederhana. Romo Kiai itu sederhana sekali. Pakaiannya ya apa adanya. Enggak istilahnya enggak istilahnya pengen kelihatan seperti apa enggak. Ya apa adanya aja. Nah waktu itu Romo Kiai datang di tempat pengajian itu sama temannya itu Romo Kiai dan diacukan aja seperti orang penderek aja. Mana padahal Romo Kiai mah dikira pendereknya mah. Wah, dibalik Romo Kiai dikira pendereknya. Padahal niku nama mergane sing nderek niku pakaiannya lebih dewah. Dan orangnya kan putih besar. Akhirnya Romo Kiai ya salaman aja. Yang temannya dicucuk, Romo Kiai enggak. Tapi kalau waktu istilahnya di tempat transit itu, Romo Kiai juga istilahnya enggak dispesialkan. Enggak dimanggangi, enggak dispesialkan. Berarti kalau istilahnya jagoan kini waktu sebelum ngisi acara kan istilahnya seperti ini. Ngobrol itu kalau Pak Yai istilahnya ngendi kau tadi memberi pendapat itu langsung orang ngono Dik. Padahal niku kiai ne mengke sing ngaji. Tapi kalau temannya, oh iya, nggih. Berarti sing ndareke malah ketika ngendika napa mawon berarti oh nggih ngono. Akhirnya apa? Romo Kiai adalah itu waktu itu mau ke belakang dulu mau istilahnya ke kamar kecil, ke kamar kecil. Waktu kembali, nah Romo Kiai udah penuh itu kan mau kembali itu udah anus. Mau ke majelis itu? Lenggah di bareng sama pengunjung aja. Berarti malah amor sama pengunjung pengunjung pengajian itu. Nah, akhirnya waktu itu istilahnya itu biasanya diberi bagi snack Romo Kiai itu juga apa ikut nganter snack itu sampai lah kedapatan
snacknya itu ada tempe ya, tempe sudah busuk. Dalam ngepasi mawon snacknya tempenya tempe busuk Iya, malah. Seperti itu. Iya. Itu lah lucu. Akhirnya kan kalau Kiai juga ada mati kan bilang, wah nanti yang dipanggil tetap saya, bukan teman saya. Akhirnya Romo Kiai dipanggil untuk tausiah, inisiasi. Akhirnya dari tempat pengunjung itu Romo Kiai Langsung naik, jalan langsung ke panggung. Semuanya kaget. Semua panitia pada melongo. Jebul kayak ini seiki. Ternyata salah. Salam mulia ke. Mau yakin. Akhirnya ngisi ngaji ya udah. Habis ngisi ngaji panitia sama minta amal semua. Seperti itu. Kisah-kisahnya Romo Kiai seperti itu. Romo Kiai itu istilahnya nggak inginlah istilahnya, pokoknya sederhana sekali. Apa sing wis kena digunaake ya wis kuwi. Apa enenge? Apa enenge. Punyanya sepeda ya pakai sepeda. Romo Kiai sampai istilahnya punya putra Gus Faiz itu masih ngonten. Oh, masih naik sepeda berarti. Naik sepeda. Terus beli itu sepeda motor yang Yamaha Robot itu untuk ngaji. Sampai RC. Sampai kemana-mana pakai itu. Kan pernah toh dulu itu mau di istilah disuwun ngisi tausiah di Jeporo. Nah, Jeporo itu jauh toh. Nggih. Itu cuma naik sepeda motor ya. Naik RC niku. Enggak. Nah, itu sudah pakai R-King. Oh, RC. Ya dulu. Saya kan nanti apa kui dijemput aja pakai Mobil. Tapi ya mboten enggak mau. Udah nah ini aja. Udah sampai nanti. Malah milih naik motor ya. Ya. Sekalian touring soalnya, Pak. Hobi Rome kan touring ya. Akhirnya sampai Jeporo. Ya udah pakai itu. Padahal di sana Ribuan. biasanya kan seorang ya itu harus pakai mobil yang mewah seperti itu. Pak Yai sederhananya seperti itu. Dan sampai sekarang pun kesederhanaan Pak Yai seperti itu. Mobil itu aja, istilah sekarang misalnya Pak Yai beli mobil itu aja, kan dari saran santri-santri dan teman-teman Pak Yai. Soalnya Pak Yai sudah istilahnya udah nanti untuk kesehatan biar Semakin sepuh juga nih. sepuh juga kan. Nanti kena angin dan gimana nanti seperti itu. Berarti kan beli mobil lah juga karena ada kebutuhan Iya. yang mendesak kan, bukan karena keinginan. Bukan keinginan Pak Yai. Tuh dulu waktu naik haji pun juga seperti itu Pak Yai. Yang punya ngendika haji Pak. Haji titik apa? Padahal nggak, Pak Yai itu nggak tahu kalau punya uang. Sampai-sampai seperti itu. Sampai-sampai seperti itu Pak Yai. Itulah kisah kesederhanaan Pak Yai seperti itu. Makanya santri-santri Falun Nawah itu kalau yang dulu-dulu itu semua mengikuti Pak Yai. Wes apa enenge urip. Ya. Dan nikah pun berani. Sebabnya rezeki sudah ditanggung Gusti Allah seperti itu. Jadi niku napa jenenge? Romo Kiai niku sangat sederhana, apa enenge. Iya. Bahkan saking sederhananya sampai di beberapa pengajian niku malah yang dimuliakan pendereke ngoten ya, sampai saking sederhananya ngoten. Dan juga niku wau napa jenenge? Wamen prinsipipun niku apa sing ana dienggo ngoten niku, enggak usah ngenek-enek ngoten berarti nggih. Itulah sebagai konahnya Pak Yai seperti itu. Nah, seperti itu kan sebenarnya kan lakunya wali kan seperti itu loh. Lakunya sufi seperti itu. Lakunya urip. Ya mungkin setelah menceritakan kisah beliau niku ndau, mungkin dari selama dan masuk sampai sebelum bisa dikatakan boyong lah mungkin Pak. Kan perjuangan Pak Yai dalam
sejarah pondok ini seperti nopo sih? Dulu waktu saya masih mondok dari pertama itu santri itu sekitar cuma 35 sampai 40 aja dulu. Ya udah putra putri berarti? Iya, itu udah sok itu terus aja. Nah, aneh sama lebet, nggak aneh sama metu ya. Jadi kayak kira tangga. Ya lebet 5, betul 5 kan. Bakal mah 6 ya. Kadang lima tuh mah 6. Makanya kalau dulu memang Pak Ya itu istilahnya langsung kontak langsung sama santri. Berarti akhirnya walaupun bocah kuwi nakale kaya apa, tetep sama Pak Yai diopeni. Tapi apa ya itu tadi. Wong ra nyantri wing anu ngene istilahnya gini. Pondok pesantren niku istilahnya nambani utawa dandani. Ora istilahnya randandani ya ngapa? Ngene ke pondok pesantren. Dulu seperti itu. Jadi berkisar antara seperti itu. 35, 40 itu santri-santrinya seperti itu. Oh, berarti yang dulu yang menjadi salah satu prinsip Pak itu ya pondok kuwi nggon-gonane dandani ngeten ya berarti. Iya, seperti itu. Berarti sampai ada. Kulo nate mireng niku sampai ada napa nggih kados kata-kata lah ibaratnya Fadlul Minallah itu mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah ngeten kados. Iya. Nah, itu kan Fadlul Minallah itu kan nama Fadlul Minallah itu kan Fadlul Minallah itu kan apa Mas? Anugerah dari Allah. Nah, itulah. Jadi sampai istilahnya lekas besar itu kan terus Romo Ya kan ini anugerah dari Allah, makanya diberi nama Fadlul Minallah. Kan dulunya mengambil nama dari kakek buyutnya Romo Yai, Alhamidiyah. Waktu itu waktu Alhamidiyah itu jadi pusatnya Ikatan Santri Klaten. Oh, ISKA. ISKA sebenarnya semua santri yang dari Klaten itu dalam masuk organisasi ISKA, Ikatan Santri Klaten. Itu dari semua santri-santri di pondok pesantren sekitar Wonokromo. Itu yang pusatnya di Alhamidiyah atau Fadlul Minallah. Jadi waktu itu acara untuk halal bihalal itu yang ngadain ini Fadlul Minallah. Oh, gitu. Jadi semua santri dari semua pondok pesantren sekitaran Wonokromo semua bersatu mengadakan sawalan seperti itu untuk mempererat tali ukhuwah Islam. Berarti berarti saya memang benar-benar dulu itu ketika masih memperjuangkan pondok itu kan ibaratnya berdirinya pondok itu Romo Ya itu memang berjuang mati-matian gitu Pak, memang benar-benar bisa sampai ke titik itu kan. Ya. Dan waktu itu Romo Ya memang banyak penolakan. Dengan sabar dan gigihnya Pak. Romo Ya itu. TKT-nya berarti. Iya, tekadnya pokoknya besar. Gini masalahnya gini melihat dari kiwa tengene atau kanan kiri pondok kita. Itu kan banyak pondok-pondok besar yang santrinya semakin hilang sampai habis, cuma tinggal pondoknya saja. Nah, jadi memberi penyemangat Pak Yai menjadikan pondok ini hidup. Bicarane pokoknya tadi. Waktu itu memang pondok pesantren Alhamidiyah atau Fadlul Minallah itu enggak diakui sama masyarakat. Oh. Karena sudah banyak pondok-pondok dan banyak kiai-kiai besar gitu loh. Dan istilahnya kan Romo Ya itu kan dibilang bukan orang Wonokromo seperti itu kan. Orang pendatang seperti itu. Pendatang kok ngedeke pondok. Nah, seperti itu. Itu kan dari dulu memang banyak penolakan. Tapi waktu saya itu udah istilahnya santri-santri atau orang yang ngaji waktu itu
waktu saya mondok itu belum ada yang panggil Romo Kiai itu. Semua panggilnya Mas. Mas atau Kang masih berarti? Mas, masih Mas. Oh. Kalau Kang itu Mboten. orang maksudnya orang Wonokromo asli. Oh, Kalau santri-santri semua panggilnya Mas. Nah, waktu itu Mas. karena saking kedekatannya Romo Kiai beliau sama santri ngeten nggih. Nonton TV sana. Bareng. Bareng pun di pondok dulu nggak ada TV ya. Ada TV itu waktu itu saya sama Romo Kiai. Saya diajak Romo Kiai ambil TV itu ke Cilacap. Nah, waktu itu Cilacap tempatnya Mbak. kakaknya Romo Kiai itu Mbak Nur itu nyepeda pakai Astra 800 itu. Oh. Cilacap. sampai Cilacap. Waktu itu kembalinya juga pakai motor itu dan di Plus. tengahnya ada Nggawa TV ngeten ya. ya, Awalnya mangkat kali ya mantuk beto 3. seperti itu awalnya pondok lihat TV seperti itu. Dan sampai pondok nih delok TV men bareng-bareng. Iya. Iya, Pak Yai juga santri. Iya, santri-santri. Tidurnya pun bareng kok. Oh. Satu tempat. enggak satu tempat. Pernah Romo Kiai itu ya dijaili bang, pernah. Ya entah sengaja entah enggak. Romo Kiai pernah dijaili seperti itu. Dijali santri-santrine. Nah, tidur mungkin kan ya istilahnya lampunya dimatikan kan ya. Mboten ketinggal. Kalau itu kiainya suatu kaki apa Tekan ngendi-ngendi mbuh ngeten ya. kaki kena kepala ya udah seperti itulah. Nah, mungkin Niko kan udah dijelaskan sedikit banyak tentang Romo Yai, tentang kesederhanaan beliau, gigih beliau, sabarnya beliau meskipun banyak penolakan, bahkan awal mula berdirinya pun cara gampangnya itu buatan dianggap buatan Ya, buatan diakui. Tapi sangat gigih, sabar dan juga. Kalau itu dulu itu kalau ada yang tanya gini, pondok Alhamidiyah itu yang mana toh? Di mana toh? Atau sekarang misalnya Fadlul Ulama itu di mana toh? Aneh pondok Alhamidiyah mboten enten. Anehnya kos-kosan Alhamidiyah. Malah dikira kos-kosan. sampai seperti itu loh. Sampai segitunya berarti. Padahal yang ngaji, yang betul-betul ngaji itu juga di Pak Alhamidiyah atau Fadlul Ulama itu. Yang lainnya kan cuma ada pondoknya aja. Sekarang masih toh tuh bangunan-bangunan itu, bangunan pondok besar-besar tapi santrinya nggak ada. Mungkin apa dibangun dulu pondok belum ada santrinya. Mungkin Harusnya punya santri dulu baru bangun pondoknya. Nah, ya duluan seperti itu. Iya. Bu santri pinten mawon tetap diulang ngeten ya. Itu kan istilahnya memang ya tambah besarnya itu kan takzimnya santri-santri beliau juga. Hanya seperti santri-santri yang dulu yang istilahnya udah punya anak kan masukkan ke pondok. Nah, itu kan untuk apa nyambung salatnya sama beliau seperti itu. Dan untuk istilahnya manfaatnya ilmu seperti itu. Jadi nek pun ada anak nilai modal itu podo kali wong tuane. Iya. Paling enggak seperti itu kalau mau istilahnya nanti setelah dari Fadlul Mudahanu mau pindah enggak masalah. Cuman kan harus ada istilahnya nyambung sana. Seperti itu. Dan saya itu sebenarnya kan pondok dari dua kiai besar kan. Yang dulu kan saya mondoknya di tempatnya abahnya Romo Kiai. Mbah Masudi. Mbah Masudi kan terus saya mondok tempatnya Mbah Masudi ngaji tempat Masudi terus disarankan untuk mondok di Dereken kulon. Dereken Romo Kiai Katib itu. Akhirnya kan semua seperti itu. Jadi nyambung terus. Saya masih nyambung dari Mbah Masudi sampai Romo Kiai, mungkin nyambung ke
Gus Faiz lancak bibirnya kan ya harus seperti itu. Walaupun istilahnya kan walaupun saya punya guru di luar tapi kan masih punya keguruan seperti itu. Di intinya tetap caranya tetap sanatnya nyambung terus Ya. Mungkin untuk untuk menutup obrolan kita kali ini untuk mungkin bisa pesan-pesan untuk alumni dan juga pesan-pesan santri yang masih sekarang menjadi santri, mungkin kan ada pesan dari jenengan untuk mereka beliau untuk istilahnya sahabat-sahabat atau teman-teman saya yang alumni monggo untuk istilahnya kalau mempunyai anak pondokkanlah ke fadlu minallah dulu sampai istilahnya habis ilmunya, habis tutup ilmunya baru kalau mau mondokkan yang lain monggo, tapi harus lewat fadlu minallah dulu. Dan untuk santri-santri saya ingatkan monggo untuk yang istilahnya sinau atau ngaji kita dengan ikhlas dan istilahnya semangat yang tinggi, insya Allah manfaat semua. Walaupun tidak menjadi kiai, enggak menjadi seorang kiai, tetap memberi manfaat kepada kita, keluarga dan masyarakat sekitar. Walaupun tidak istilahnya tidak harus menjadi kiai. Seperti itu. Ini wow sedikit banyak obrolan kita tentang Romo Yai, bahkan dari kesederhanaannya, dari gigihnya, sabarnya, dan juga ada sedikit cerita lucu kan. Terus tadi ada pesan-pesan untuk alumni, jadi untuk selalu menyambung